Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat curahan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikannya begitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan di setiap harinya, mulai dari nikmat iman, Islam, sehat, serta sempat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah terus-menerus kepadanya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan dan kita sanjungkan tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa setia menemani beliau hingga wafat, kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam sampai saat ini. Dan semoga kita senantiasa istiqomah untuk mempelajari, mengamalkan, serta mengajarkan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Manja MPD. Jadi perkenalkan, nama saya Haikal, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam serta dari Fakultas Studi Islam. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang manusia dan kebutuhan doktrin agama. Adapun poin pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yang pertama tentang definisi agama, yang kedua proses perkembangan agama, dan yang ketiga fungsi agama dalam kehidupan. Secara etimologis, istilah agama dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan ad-din, serta religi dalam bahasa Eropa. Dalam bahasa Sanskerta, kata agama berasal dari a yang berarti tidak dan gama yang berarti pergi, sehingga secara keseluruhan menggambarkan sesuatu yang tetap, langgeng, dan diwariskan secara temurun-temurun. Sedangkan secara terminologis, agama merupakan bentuk keyakinan seseorang terhadap peristiwa yang tidak masuk akal, serta bentuk ibadah terhadap Tuhan yang mengatur kehidupan manusia selama di dunia. Sedangkan doktrin merupakan elemen kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang memicu respon emosional dan keyakinan seseorang. Dengan demikian, agama dapat dipahami sebagai cara untuk menunjukkan bakti kepada Tuhan, di mana melalui bakti tersebut seseorang memperoleh ketaatan, kepatuhan, dan rasa tunduk terhadap kebesarannya. Hasil dari ketaatan dan bakti ini adalah mendapatkan pedoman hidup yang membimbing manusia untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekarang kita masuk ke dalam poin pembahasan yang kedua, yakni tentang proses perkembangan agama. Setiap agama pasti mengalami penyebaran, di mana kecepatannya dipengaruhi oleh keterkaitan konsep ajaran di dalam kehidupan. Jika hubungan tersebut kurang jelas, penyebaran akan terasa lambat dan agama dianggap identik dengan etnisitas. Sebaliknya, jika ajaran agamanya bersifat tegas dan menghubungkannya dengan kehidupan sehingga membentuk institusi sosial keagamaan, jadi penyebaran akan terasa cepat dan melampaui batas etnis. Terutama di Indonesia, Hindu dan Buddha merupakan agama yang pertama kali menyebar, namun wilayahnya mundur seiring kedatangan Islam. Pada awal integrasi Asia Tenggara ke pola Islam, kekuasaan terbagi antara Islam di Aceh dan Hindu di Majapahit. Selanjutnya, poin ketiga sekaligus poin pembahasan terakhir, yakni tentang fungsi agama dalam kehidupan. Agama memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu ataupun berkelompok di dalam kehidupan bermasyarakat. Agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana spiritual yang menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan, melainkan menjadi pedoman dalam hidup yang mencakup nilai, moral, norma, dan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sedangkan di dalam masyarakat, agama berfungsi sebagai pembentukan nilai, budaya, dan bahkan menjadi sebuah identitas. Dalam membentuk perilaku sosial agama yang menjadi pengaruh bagi setiap individu, terdapat banyak sekali fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, ada beberapa poin penting yang senantiasa kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya terdapat sumber nilai dan norma, sumber moralitas, penyatu komunitas, dan pengatur struktur sosial.
Dari keempat sumber tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, agama sebagai sumber nilai dan norma. Agama berperan menjadi acuan serta pedoman bagi masyarakat. Jadi sebagai pedoman, agama menetapkan standar dan peraturan terhadap pemikiran, tindakan, dan perilaku yang setara dengan keyakinan yang dianut. Kedua, yakni agama sebagai sumber moralitas. Pengembangan moralitas sosial dapat dicapai melalui pendidikan karakter ataupun pendidikan akhlak yang mengintegrasikan nilai-nilai agama. Pendidikan karakter membangun aspek emosional serta spiritual sebagai penghubung antara penilaian dan tindakan. Dalam ajaran agama Islam, pendidikan moral pastinya bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang mana pastinya akan memerlukan pengamalan ataupun amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, agama sebagai penyatu komunitas. Agama tidak hanya menjadi sebagai dasar spiritual bagi setiap individu, tetapi juga mengatur interaksi sosial dalam kelompok masyarakat. Pada saat penerapannya, ajaran agama terwujud melalui tindakan seperti perhatian terhadap kesejahteraan sosial, keterlibatan dalam segala aktivitas manusia, serta pembentukan norma dan etika sosial. Masyarakat yang menggunakan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidupnya biasanya menampilkan perilaku yang simpati, empati, solidaritas yang tinggi, dan menjunjung tinggi keadilan. Nilai-nilai ini secara tidak langsung menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan harmonis di tengah ramainya komunitas yang memiliki perbedaan latar belakang dan budaya. Yang terakhir, yakni agama sebagai pengatur struktur sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap anggota masyarakat senantiasa berhubungan satu sama lain dengan mengikuti dan menerapkan norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma sosial. Masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok individu terbentuk berdasarkan suatu tatanan sosial yang di dalamnya terdapat nilai dan norma yang dijadikan acuan dalam berperilaku. Berbagai simbol, mukjizat, unsur magis, serta upacara keagamaan turut mempengaruhi proses pembentukan nilai tersebut. Setelah sistem nilai ini tertanam, setiap individu akan mampu menggunakannya untuk memahami, menilai, serta menafsirkannya ke dalam berbagai pengalaman hidupnya. Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa agama bukan hanya sekedar sistem keyakinan yang menghubungkan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, norma sosial, serta pedoman hidup yang membimbing manusia untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga kekuatan sosial yang membentuk nilai, perilaku, dan arah kehidupan manusia menuju kesejahteraan lahir dan batin. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.